Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rita Angelina Burmarpaung. Saya dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. NPM saya 24310187. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ejaan bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang poin yang pertama, pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Pemakaian huruf kapital dalam bahasa Indonesia diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Berikut adalah aturan-aturan dasar pemakaian huruf kapital. Yang pertama, huruf pertama dalam kalimat dan yang kedua huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Contohnya, dia sedang membaca buku. Penggunaan huruf miring dalam tanda baca bertujuan untuk memberikan penekanan atau menandai kata istilah asing, nama buku, atau nama judul. Yang pertama, kata miring di akhir kalimat. Jika kalimat diakhiri dengan kata atau firasa yang dicetak miring, tanda baca seperti titik, koma, atau tanda tanya tetap berada di luar huruf miring. Contohnya, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Saya akan menjelaskan tentang poin yang kedua, pemakaian tanda baca. Yang pertama, titik. Titik biasanya digunakan untuk mengakhiri kalimat pertanyaan. Contohnya, hari ini sangat cerah. Titik. Dan yang kedua, koma. Koma biasanya digunakan untuk memisahkan elemen dalam daftar. Contohnya, saya membeli apel, pisang, dan jeruk. Yang ketiga, titik koma. Memisahkan bagian-bagian dalam kalimat majemuk yang kompleks. Contohnya, kami ingin pergi ke pantai. Titik dan komanya di bawah, namun, koma, hujan turun sangat deras. Dan yang keempat, titik dua biasanya digunakan untuk mengawali daftar, penjelasan, atau contoh setelah kalimat lengkap. Contohnya, yang harus dibawa titik dua, buku, koma, pensil, dan penggaris. Dan yang kelima, tanda tanya. Mengakhiri kalimat tanya. Contohnya, apakah kamu sudah makan? Yang keenam, tanda tanya. Tanda tanya biasanya digunakan di akhir kalimat tanya. Contohnya, apa yang kamu lakukan? Dan yang ketujuh, tanda seru. Digunakan di akhir kalimat perintah atau seruan. Atau awas gitu. Pasti tanda seru. Dan yang kedelapan, tanda petik. Tanda petik ini digunakan untuk menandai kutipan langsung. Contohnya, dia berkata, aku akan datang besok. Itu ada tanda petiknya. Dan yang kesembilan, tanda kurung. Tanda kurung itu biasanya yang kayak gini hurufnya. Tanda kurung itu digunakan untuk menyisipkan keterangan tambahan yang bukan bagian utama kalimat. Contohnya, Jakarta, ibu kota Indonesia, adalah kota terbesar di Indonesia. Dan yang ke-10, tanda elipsis, untuk menunjukkan bahwa ada bagian kalimat yang dihilangkan atau pemikiran yang menggantungkan. Contohnya, dia tampak ragu-ragu, titik, 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 titik. Saya akan menjelaskan poin yang C, penulisan kata. Penulisan kata dasar. Kata dasar ditulis apa adanya tanpa perubahan atau tambahan. Contohnya, makan, tidur, dan jalan. Yang kedua, penulisan kata berimbuhan. Kata berimbuhan awalan, biasanya awalan ditulis serangkai dengan kata dasar. Contohnya, menulis, terbangun, berlari. Kata berimbuhan akhiran ditulis serangkai dengan kata dasar. Contohnya, bekerja, makanan, dan bermain. Gabungan awalan dan akhiran, jika kata memiliki awalan dan akhiran, keduanya ditulis seringkali dengan kata dasar. Contohnya, menuliskan, menyanyikan. Penulisan kata ulang. Kata ulang ditulis dengan tanda hubung di antara kata yang diulang. Contoh, rumah-rumah, anak-anak, jalan-jalan. Dan yang keempat, penulisan gabungan kata atau kata majemuk. Gabungan kata yang bukan istilah khusus atau idiomatik ditulis terpisah. Contohnya, meja makan, rumah sakit. Yang kelima, penulisan partikel. Partikel lah kata ditulis seringkali dengan kata yang mendahulunya. Contohnya, bacalah, apakah, siapakah. Dan yang keenam, penulisan kata di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari menunjukkan tempat atau arah ditulis terpisah. Contohnya, di rumah, ke pasar, dari sekolah. Dan yang ketujuh, penulisan singkat dari dan akronim. Singkatannya
Penulisan huruf awal biasanya menggunakan kapital dan diikuti tanda titik. Contohnya S, PD, dokter, SH. Dan yang kedelapan, penulisan angka. Angka yang digunakan di awal kalimat ditulis dengan huruf. Contohnya 100 orang datang ke acara tersebut. Saya akan menjelaskan poin yang keempat atau penulisan unsur serapan. Yang pertama, tingkat penyesuaiannya. Tanpa penyesuaian, yang beberapa kata dari bahasa asing digunakan tanpa perubahan karena sudah umum dikenal. Contohnya, radio, internet, televisi. Yang kedua, dengan penyesuaian. Sebagian besar kata asing disesuaikan dengan ejaan dan pelafalan bahasa Indonesia. Contohnya, aktual dari aktual, objek dari objek, informasi dan information. Dan yang kedua, aturan umum penyesuaian huruf. Huruf vokal. A tetap A, contohnya bank, aktual. E tetap E, contohnya elemen, efek. I tetap I, contohnya industri, investasi. O tetap O, contoh otomatis, komposisi. Dan yang kelima, U tetap U, contohnya konsumsi, kultur. Contoh konsonan. C menjadi K diucapkan K, contohnya klasik dan klasik. Yang CH menjadi K atau S sesuai pengucapannya. Contohnya kardiologi dari kardiologi, sistem dari sistem. Yang ketiga, penyesuaian kata berakhiran. Akhiran dari tion atau sion dalam bahasa Inggris menjadi si dalam bahasa Indonesia. Contohnya informasi dari information atau organisasi dan organization. Dan yang keempat, penyesuaian kata berimbuhan asing. Imbuhan asing yang pertama, beberapa kata berimbuhan asing diserapkan langsung karena sering dipakai dalam bahasa Indonesia. Misalnya anti tetap menjadi anti, contohnya antibiotik, antisosial. Baiklah, hanya ini penjelasan yang saya bisa kerahkan atau saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata maupun dari penjelasan yang kurang maksimal, saya minta maaf. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih. Selamat siang semuanya.